Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur patut kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Karena pada siang hari ini Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat yang sangat agung kepada kita, yaitu nikmat berupa kesempatan kita untuk menuntut ilmu syar'i. Yang mana kata para ulama rahimahullah ta'ala, mereka mengatakan tidak ada satu nikmat yang aku ketahui lebih agung setelah nikmat untuk menjalankan ibadah salat fardu, kecuali nikmat seseorang dapat menjalankan, yaitu dapat menjalankan menuntut ilmu syar'i. Nah, kesempatan kita untuk belajar tentang ilmu syar'i, tentang bagaimana kisah para salaf rahimahumullah ta'ala, ini merupakan nikmat yang wajib dan harus kita syukuri kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tidak ada nikmat yang melebihi nikmat ketika seorang diberikan kekuatan, diberikan keluangan waktu, kemudian dia menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan menjadi sebuah musibah besar bagi seorang yang dikaruniai nikmat berupa waktu dan keluangan dan juga kesehatan, akan tapi dia tidak menggunakannya di dalam ketaatan kepada Allah. Bahkan menggunakannya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau hal-hal yang sia-sia dan hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian tak lupa salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dari diri beliaulah kita mengikuti akhlak-akhlak dan perangai-perangai yang mulia. Dari diri beliaulah kita tahu banyak sekali pelajaran hidup yang tidak akan kita temukan dari orang-orang selain beliau. Bahkan orang-orang zaman sekarang yang mengutip banyak sekali kalimat-kalimat hikmah dari orang-orang kafir misalnya. Sungguhnya kalimat-kalimat tadi tidak akan lebih baik dibandingkan kalimat yang keluar dari lisan Rasulullah SAW. Dan tak lupa pula kita doakan salawat kepada para sahabat beliau dan juga istri-istri beliau dan juga segenap keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Dan kita berharap termasuk atau digolongkan di dalam golongan umat Nabi Muhammad SAW yang kelak diberikan minum langsung oleh Rasulullah SAW di telaga Al-Haud kelak di hari kiamat insyaallah taala. Kemudian ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Setelah sebelumnya kita membahas tentang berbagai macam atau beberapa sahabiyah, lebih tepatnya dua sahabiyah. Dari sahabiah Rasulullah SAW yang mulia, kini sampai kita di pembahasan tentang salah seorang sahabat yang Rasulullah SAW paling cintai. Definisi sahabiah atau sahabat adalah orang yang hidup di masa Rasulullah SAW, kemudian berjumpa dengan beliau walaupun hanya sesaat, dan mati dalam keadaan beriman dengan beliau, kemudian meninggal dalam keadaan beriman. Dan istri-istri beliau radhiyallahu anhunna merupakan deretan atau yang masuk ke dalam kriteria sahabat tadi. Dan di antara sahabat yang paling dicintai Rasulullah SAW dari kalangan sahabiah adalah Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengungkapkan ketika ditanya oleh seorang sahabat, siapakah yang paling dicintai dari kalangan manusia? Maka Rasulullah SAW mengatakan Aisyah. Maka sahabat mengatakan, maksudnya dari kalangan laki-laki ya Rasul. Maka Rasulullah menjawab, bapaknya. Maka Aisyah ini menjadi salah seorang sahabiah Rasulullah SAW sekaligus istri beliau dan menjadi seorang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan seorang yang dicintai atau apa dicintai oleh Rasulullah SAW, maka hendaknya kita yang mengaku cinta kepada Rasulullah juga hendaknya kita mencintainya. Maka kita mencintai istri-istri Rasulullah SAW sebagaimana atau melebihi kecintaan kita kepada ibunda-ibunda kita. Sebagaimana kecintaan kita kepada ibu-ibu kita. Itulah kecintaan kita kepada ummahatul mu'minin atau ibunda orang-orang yang beriman. Kemudian ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Aisyah ini laksana bunga yang tumbuh dari pohon yang diberkahi. Bagaimana mungkin tidak diberkahi?
Aisyah ini tumbuh di sekitar orang-orang yang beriman semuanya. Dari bapaknya Abdullah bin Abi Quhafah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian kakeknya seorang yang beriman juga, Utsman Abu Quhafah. Kemudian nenek beliau juga termasuk orang-orang yang beriman. Kemudian ibunda beliau, Ummu Ruman atau Ummu Rauman, termasuk di antara deretan orang-orang yang beriman. Jadi beliau ini atau Aisyah radhiyallahu anha tumbuh di sekitar lingkungan yang sangat baik sekali. Tumbuh di sekitar lingkungan yang sangat baik sekali. Ini pelajaran bagi kita semuanya. Bahwasanya tatkala kita ingin mendidik atau ingin menjadikan anak-anak kita sebagai seorang anak-anak yang soleh, anak-anak pilihan, anak-anak yang solehah, maka salah satu cara yang ditempuh, sebab yang ditempuh oleh kita sebagai seorang manusia adalah menumbuhkannya di lingkungan yang baik pula. Bagaimana mungkin kita menginginkan sesuatu tumbuh dengan subur, tumbuh dengan baik, sementara kita tidak pernah menyayanginya, sementara kita tidak pernah menyiraminya dengan baik, sementara tanah yang kita gunakan untuk menanam tanah yang tandus, tanah yang kering, dan lain sebagainya. Maka tumbuhan yang keluar darinya bukan tumbuhan-tumbuhan pilihan, bukan tumbuhan-tumbuhan yang kita angankan buah-buahnya misalnya. Maka ini Aisyah radhiyallahu anha tumbuh di bawah didikan seorang yang digelari Rasulullah SAW As-Siddiq. Itu tatkala orang-orang lain atau kafir Quraisy yang lainnya mereka mendustai Rasulullah SAW tentang perkara Isra dan Mi'rajnya, maka Abu Bakar As-Siddiq ini adalah salah satunya orang yang mengatakan, jika Muhammad mengatakan demikian, maka aku turut mengimaninya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan beliaulah As-Siddiq atau Abu Bakar ini digelari dengan As-Siddiq. Bahkan seorang ulama nanti kita sebutkan ketika menyebutkan Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan As-Siddiqah binti As-Siddiq, yaitu seorang yang jujur, seorang yang tulus keimanannya, putri seorang yang tulus pula keimanannya, seorang yang jujur pula keimanannya. Oleh karena ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah, Aisyah ini digambarkan oleh musannif hafizahullah taala laksana bunga yang tumbuh dari pohon yang diberkahi. Akar-akarnya menancap ke bumi, kuat akidahnya, dahannya menjulang tinggi ke awan, amaliyahnya disaksikan oleh banyak ulama setelahnya, banyak umat setelahnya, disaksikan kewaraannya, kezuhudannya, kemudian kelembutan hatinya, disaksikan oleh orang-orang setelahnya. Hingga nyaris memeluk bintang-bintang di langit. Maksudnya kemuliaannya sangat tinggi. Bahkan ketika terjadi hadisul ifk, yaitu peristiwa di mana Aisyah radhiyallahu anha dituduh selingkuh dengan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang mensucikan nama Aisyah radhiyallahu anha adalah Allah azza wa jalla yang di atas arsy. Ini menunjukkan kemuliaan Aisyah radhiyallahu anha. Tidak ada seorang sahabat yang disucikan namanya, dibersihkan namanya langsung oleh Allah azza wa jalla melainkan Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana dalam surah An-Nur yang mana Allah azza wa jalla mengatakan innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sungguhnya orang-orang yang datang dengan kabar dusta tentang perselingkuhan Aisyah radhiyallahu anha, usbatum minkum, ada di antara mereka yang merupakan golongan dari kalian. Itu berada di tengah-tengah kalian. Imma dari golongan munafikin, imma dari golongan sahabat yang beriman. La tahsibuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum. Jangan kalian kira bahwa itu buruk bagi kalian, bahkan ini menjadi sesuatu yang baik bagi kalian. Untuk membedakan mana orang-orang yang beriman dan mana yang tidak. Likulli imri'in minhum maktasaba minal itsmi. Dan bagi mereka, bagi masing-masing turut serta dalam menyebarkan kabar dusta ini tentang Aisyah radhiyallahu anha, bagi mereka dosa sebagaimana apa yang mereka perbuat, dengan kadar yang mereka perbuat. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Dan yang turut serta dalam masalah atau yang turut serta dalam menyebarkan berita ini, sungguhnya bagi dia azab Allah azza wa jalla yang pedih. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Ayat dalam surah An-Nur ayat 11 ini menjadi hujjah bagi Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya nama beliau dibersihkan oleh Allah azza wa jalla langsung dari segala tuduhan orang-orang munafik. Kita gembong orang yang pertama kali menyebarkan desas-desus Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang gembong munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, yang mana dia ini menyebarkan desas-desus tentang berita Aisyah sampai beberapa orang sahabat Nabi SAW, sebagaimana Mistah misalnya, seorang yang turut serta dalam perang Badar, beliau juga termakan gosip yang disebarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, sampai-sampai ibunda Mistah
yaitu yang kenal dekat dengan Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan di depan Aisyah, ta'isa Mistah, celaka Mistah ini. Terus kemudian Aisyah mengatakan, ya wahai ibu, kenapa engkau mengatakan demikian kepada orang yang turut serta dalam perang Badar? Jadi orang-orang yang turut serta dalam perang Badar ini memiliki keistimewaan, yang mana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dosa-dosa mereka diampuni. Itu apapun yang mereka lakukan setelahnya, maka dosa mereka diampuni. Dosa mereka diampuni. Maka ketika ibunda Mistah ini mengatakan, ta'isa Mistah, celaka Mistah ini ibunda Mistah sendiri. Maka Aisyah mengatakan, apa yang kau katakan tentang orang yang turut serta dalam perang Badar? Kemudian ibunda Mistah mengatakan bahwa Mistah atau orang-orang ini turut serta dalam menyebarkan desa tentang engkau ya Aisyah. Maka terjadilah atau digambarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala tentang hadis ini, hadis yang sangat panjang dan cukup mengurai air mata jika kaum muslimin membacanya. Baik, kemudian mu'allif rahimahullah taala mengatakan, kali ini kita mohon restu untuk memenuhi bunganan suci dan bertakwa, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, yang memenuhi dunia dengan ilmu fikih, zuhud dan wara. Yang mana Aisyah radhiyallahu anha ini menempati kedudukan keempat, ma'ikhatifillah. Kedudukan keempat orang-orang dari kalangan sahabiah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedudukannya yang keempat, kedudukannya keempat. Ini padahal seorang wanita. Jadi menempati kedudukan keempat yang paling banyak tahu tentang hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nggak heran misalnya hadis dari Urwah bin Zubair. Makanya Urwah bin Zubair, putra dari sepupu Aisyah radhiyallahu anha, ini banyak meriwayatkan hadis adalah berasal dari Aisyah radhiyallahu anha. Karena banyaknya Aisyah tahu tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin tidak tahu? Karena jatah Aisyah dibandingkan istri-istri lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jatah Aisyah itu lebih banyak. 2 hari sementara yang lain satu hari. Karena kita tahu bersama bahwa satu hari yang dimiliki Aisyah radhiyallahu anha adalah hasil hibah dari seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Saudah binti Zam'ah. Kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka membaca kisah tentang Aisyah ini akan banyak sekali ilmu yang kita dapatkan tentang masalah fikih dan lain sebagainya. Karena Aisyah ini merupakan salah seorang ulama dari kalangan wanita yang diakui oleh para sahabat yang lain. Jika ada sahabat yang tidak tahu tentang permasalahan agama, maka mereka akan merujuk ke ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian musannif mengatakan ia adalah orang tercinta di hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita tahu tadi, bahwasanya Aisyah ini merupakan orang yang paling mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia berada di dada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi sedang bersandar di tubuh Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana digambarkan dalam hadis, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian setelah ayahnya, maksudnya kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang di kalangan manusia adalah Abu Bakar, kemudian Aisyah radhiyallahu anha. Dialah yang menunggu air kejujuran dari kedua orang tuanya. Maksudnya mewarisi sifat kejujuran dari kedua orang tuanya. Dan makan di atas jamuan makanan nubuwah. Nah, beliau makan di nampan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bentuk kemuliaannya adalah seorang makan dengan orang-orang yang mulia di dalamnya. Seorang yang mulia di dalamnya. Jadi orang ketika melakukan perbuatan, kemudian disertai orang-orang bertakwa di sekitarnya, maka ini menjadi keutamaan baginya. Lantas bagaimana ketika seorang makan, seorang minum, seorang melakukan amalia sehari-hari, di dekatnya adalah Rasulullah SAW, orang yang paling mulia di antara manusia yang pernah ada. Kemudian dialah wanita suci yang lagi disucikan, yang dibebaskan Allah dari tuduhan keji yang dialamatkan kepadanya dari langit ketujuh. Maksudnya ketika peristiwa Al-Ifki tadi yang kita ceritakan bersama, ketika Aisyah radhiyallahu anha tertinggal rombongan, kemudian ada seorang sahabat Nabi SAW tahu tentang perkara tersebut atau tentang tertinggalnya Aisyah, maka setelah peristiwa itu Aisyah radhiyallahu anha dituduh, kemudian dibersihkan langsung oleh Allah Azza wa Jalla namanya, langsung dari langit ketujuh dengan turunnya surah An-Nur ayat 11. Ini diantara kemuliaan Aisyah radhiyallahu anha. Tadi kita singgung sedikit-sedikit tentang kenapa Aisyah sebagai seorang wanita yang mulia. Karena Aisyah radhiyallahu anha tumbuh di bawah didikan orang yang mulia-mulia. Yaitu siapa? Abdullah bin Abi Quhafah. Abdullah bin Abi Quhafah. Yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kita nggak heran kalau misalnya Aisyah radhiyallahu anha menjadi seorang yang mulia, ya memang asalnya adalah didikan dari orang-orang yang mulia pula.
Di antara keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu ayah beliau radhiyallahu anhu, adalah disebutkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh di antara orang yang paling murah hati kepadaku dalam persahabatan dan harta benda adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang mana Abu Bakar ini ketika bersedekah, ketika berinfak di jalan Allah, maka beliau nggak segan-segan untuk menginfakkan seluruh hartanya. Menginfakkan seluruh hartanya. Yang mana Rasulullah SAW akui sendiri di antara para sahabatnya nggak ada yang sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq dalam menginfakkan hartanya. Kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika ditanya, kenapa engkau menginfakkan seluruh hartamu? Bagaimana keadaan keluargamu? Maka kata beliau radhiyallahu anhu, bahwasanya keluargaku berada di bawah tanggungan Allah Azza wa Jalla. Ini bentuk kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq. Langsung seketika itu. Jadi kalau misalnya kita ini kadang-kadang kalau bersedekah baru akan sedekah banyak ketika apa? Ketika ngelihat orang lain sedekah banyak. Abu Bakar As-Siddiq orang yang paling pertama bersedekah dan nggak ngelihat orang lain bersedekah seberapa, enggak, langsung menyedekahkan seluruhnya. Ini diantara kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq yang disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian dilanjutkan dalam hadis tersebut, andai aku boleh mengambil seorang kasih selain Rabbku, tentu aku jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Tapi ini tidak diperbolehkan. Maksudnya menjadikan kekasih ini, menjadikan seorang sebagai tujuan, sebagai kerabat dekat sekali, sehingga walak baroknya kepadanya dan lain sebagainya, ini tidak diperbolehkan. Maka walak dan barok, loyalitas dan baroknya ini hanya ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi persaudaraan Islam dan cinta kasihnya sudah cukup bagi. Maksudnya adalah kedekatan antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Bakar As-Siddiq yang mengikatnya adalah Islam, persaudaraan di atas keislaman. Dan persaudaraan di atas keislaman ini bertingkat-tingkat tergantung dengan objek yang disaudarai. Maka persaudaraan Rasulullah SAW kepada Abu Bakar tentu saja berbeda dengan sahabat yang lainnya. Terlebih-lebih dengan kita semuanya, dengan kita semuanya. Ini persatuan di atas keislaman. Dan persatuan di atas keislaman berbeda-beda sesuai dengan tingkat ketakwaan seorang atau tingkat pengamalan seorang terhadap agama Islam itu sendiri. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tingkat persaudaraannya dengan Rasulullah SAW di atas keislaman tentu lebih tinggi dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Semua pintu yang mengarah ke masjid harus tutup. Di dalam hadis Rasulullah SAW selain pintu Abu Bakar. Jadi di Masjid Nabawi di zaman Rasulullah SAW dulunya ada beberapa pintu di sekeliling Masjid Nabawi, yang mana pintu-pintu ini terhubung atau menuju ke rumah masing-masing sahabat. Ada yang menuju pintunya Ali bin Abi Thalib, ada yang menuju pintu Abu Bakar, ada yang menuju pintu yang lain dan yang lainnya. Dan di antara pintu-pintu tadi Rasulullah SAW semua perintahkan untuk ditutup kecuali pintu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang lain, Allah Taala akan keabsahan hadis ini, bahwasanya disebutkan pula pintu yang tidak juga ditutup. Di antara pintu-pintu yang ada sekeliling Masjid Nabawi, Masjid Nabi SAW ini adalah pintunya Ali bin Abi Thalib. Akan tapi untuk pintu Abu Bakar ini disebutkan langsung dalam Sahihain, dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Para ulama mengatakan bahwasanya ini menunjukkan kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang mana beliau apa? Yang mana ini petunjuk dari Rasulullah SAW bahwasanya kepemimpinan setelah Rasulullah SAW hendaknya dilimpahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang lainnya, ini masih menunjukkan tentang kemuliaan orang tua Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, umatku yang paling sayang terhadap umatku. Maksudnya seorang yang paling lembut hatinya, yang paling pengasih, yang paling memiliki welas asih di antara umat Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena sifat belas kasih, sifat rahmat seseorang atau seorang manusia ini merupakan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau seorang dikenal angker, seorang nggak memiliki belas kasihan, seorang nggak memiliki rasa kasihan, seorang nggak memiliki rasa sayang kepada yang lainnya, ini menunjukkan tidak ada rahmat Allah turun kepadanya. Maka seorang yang memiliki hati lembut, kemudian pengasih kepada sama makhluk, kemudian sangat menyayangi yang lainnya, ini menunjukkan kelembutan seorang tersebut, dan ini merupakan tanda dari rahmat-rahmat Allah Azza wa Jalla turun kepadanya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq, ayah dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika diminta mengimami orang sholat atau ketika membaca Al-Quran, disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya beliau ini termasuk orang yang sangat lembut hatinya sampai nggak terdengar bacaan Al-Quran. Karena apa? Karena menangis. Karena menangis membaca ayat suci Al-Quran. Menunjukkan betapa lembutnya hati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita. Jangan-jangan kita ini kalau membaca Al-Quran, membaca ayat azab nggak nangis, membaca ayat nikmat tentang surga nggak nangis. Ini jangan-jangan menunjukkan apa?
menunjukkan betapa bekunya, betapa kerasnya hati kita semuanya. Allah musta'an. Semoga Allah Azza wa Jalla melembutkan hati kita semuanya. Kemudian dalam hadis yang lain atau hadis yang sama dari Anas bin Malik tadi disebutkan yang paling tegas dengan perintah Allah adalah Umar. Ini paling bersegera, paling cemburu ketika perintah Allah dilanggar adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi kita ketahui bersama bahwasanya ketika masa kekhilafan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar ini bahkan lebih keras pengamalannya terhadap sunnah dibandingkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya ketika menentang atau memerangi orang-orang yang menentang Abu Bakar As-Siddiq dalam membayarkan zakat, maka Abu Bakar ini orang yang pertama yang bilang agar memerangi mereka. Sementara Umar bin Khattab radhiyallahu an masih menangguhkan dan mengatakan bahwasanya bukankah mereka termasuk bagian dari Islam? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu tetap kekeh untuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat sebagaimana Rasulullah SAW perintahkan. Dan yang paling pemalu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ini saking malunya Utsman bin Affan, bahkan malaikat pun malu kepadanya. Bahkan malaikat malu kepadanya. Sebagaimana sebuah hadis, tatkala Abu Bakar masuk ke dalam rumah Rasulullah SAW, maka Rasulullah tetap santai dengan apa? Dengan kainnya hampir ke pahanya. Jadi kain bawah sampai hampir ke pahanya, dalam artian sampai lututnya. Kemudian ketika datang Umar, maka Rasulullah tetap dalam posisi semula. Akan tapi ketika datang Utsman, Rasulullah langsung menutup kakinya seluruhnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW, bagaimana mungkin aku tidak malu sementara malaikat pun malu kepada beliau, yaitu kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian yang paling mengetahui hukum, yang paling tahu tentang permasalahan agama adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini masih menggambarkan kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu ayahanda dari Aisyah radhiyallahu anhu. Pentingnya kita mengetahui ini ya supaya apa? Supaya kita semuanya tahu bahwasanya orang-orang yang mulia atau orang-orang pilihan sebagaimana ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha tidak muncul begitu saja kecuali berasal dari didikan-didikan yang mulia pula, yaitu didikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari hadis yang lainnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sungguh para penghuni surga itu memiliki tingkatan-tingkatan dan tingkatan itu bisa melihat tingkatan yang berikutnya. Jadi satu tingkatan itu bisa melihat tingkatan yang lain, kondisi penghuni tingkatan yang lainnya. Dan sebagaimana kalian melihat bintang terang di ufuk langit. Jadi sebagaimana seorang melihat bintang, ya tahu karena bintang berada di atasnya, dia tahu. Sebagaimana penghuni surga, dia bisa melihat penghuni-penghuni di atasnya. Abu Bakar dan Umar termasuk golongan mereka dan keduanya bersenang-senang. Maksudnya keduanya bersenang dengan kenikmatan yang berada di surga. Ini menunjukkan bahwasanya Abu Bakar dan Umar itu berada di tingkatan tertinggi dari surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita ketahui bersama bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha ini termasuk di antara orang-orang atau di antara sahabiah yang beliau berada di lingkup orang-orang yang dikabarkan Rasulullah SAW masuk ke dalam surga. Ayah beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sebagaimana kita tahu keutamaannya tadi, beliau terkenal sebagai apa? Sebagai orang yang asyarah mubasysyirina bil jannah. 10 orang yang dikabarkan langsung Rasulullah SAW akan masuk surga. Siapa 10 orang tadi? Kalau kita meroja sedikit, yang pertama tentu saja 4 khalifah. Kita ketahui sama 4 khalifah setelah Rasulullah SAW. Semuanya dikabarkan untuk masuk surga. Kemudian Talha bin Ubaidillah, kemudian Zubair bin Awam, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sa'id bin Zaid, kemudian Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Ini 10 orang yang dikabarkan secara khusus dalam satu hadis. Satu hadis dikabarkan secara khusus tentang 10 orang yang masuk surga, yaitu siapa? Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, ayahanda dari Aisyah radhiyallahu anha. Lantas Aisyah bagaimana dengan putrinya? Ya, putri Abu Bakar As-Siddiq, apakah dikabarkan masuk surga? Maka jawabannya iya. Maka jawabannya dikabarkan masuk surga pula oleh Rasulullah SAW. Hadisnya mana? Nanti insya Allah kita jelaskan di masa-masa pernikahan atau awal-awal pernikahan Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya Rasulullah SAW menceritakan sebelumnya itu sudah dimimpikan dengan Aisyah. Sebelumnya dinampakkan oleh Jibril dalam mimpinya selama 3 malam berturut-turut bahwasanya Aisyah dihadirkan di hadapan beliau dan mengatakan bahwasanya inilah istrimu di dunia dan juga di akhirat. Artinya apa? Rasulullah nggak mungkin masuk neraka, nggak mungkin. Maka pasti masuk surga, dan Aisyah radhiyallahu anha adalah istri dia ketika di surga kelak. Ini menunjukkan kemuliaan ayahandanya yang dikabarkan di antara 10 orang yang masuk surga. Kemudian kemuliaan Aisyah itu sendiri, yaitu juga dikabarkan secara langsung dari hadis yang lainnya bahwa beliau akan masuk surga dan juga
beliau berada di lingkungan orang-orang yang dikabarkan yang lain. Seperti Zubair bin Awwam. Zubair bin Awwam ini adalah salah seorang kerabat Aisyah radhiyallahu anha yang juga dikabarkan masuk surga. Ya, jadi Aisyah radhiyallahu anha tumbuh di lingkungan yang baik. Ya, kalau ingin menjadikan anak-anak kita baik, anak-anak kita solih dan solihah, maka yang pertama, hendaknya menyayanginya atau dengan baik, menjadi pupuknya, itu orang-orang tuanya, itu kita semuanya. Jadi ketika menginginkan anak menjadi seorang yang baik, seorang yang solih, ya kita sebagai seorang orang tua, sebagai bapak, sebagai ibu, hendaknya menjadi orang yang baik terlebih dahulu. Minimal mencontohkan atau minimal menggambarkan betapa semangatnya kita untuk berjalan di atas kebaikan. Maka jauh dari harapan ketika kita mengankan kebaikan bagi anak-anak kita, kalau misalnya kita menempatkannya di lingkungan yang tidak baik. Aisyah radhiyallahu dididik di lingkungan yang baik. Maka jadilah orang seperti ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Mungkin kita nggak bisa nyamain ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Tentu saja nggak bisa nyamain karena didikannya didikan Rasulullah SAW, karena didikannya didikan Abu Bakar As-Siddiq, karena didikannya Ummu Rauman dan lain sebagainya. Didikan orang-orang pilihan. Kita ini minimal orang-orang yang mengikuti jejaknya, menampakkan semangat untuk mengikuti kebaikan-kebaikan mereka. Maka insya Allah Ta'ala anak-anak kita dan juga kita bersama, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kita sebagai orang-orang yang baik yang terus berusaha untuk menapai jalannya kebaikan. Kemudian ibunda beliau atau ibunda Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang sahabi yang mulia, yaitu Ummu Ruman binti Amir atau Ummu Ruman binti Amir. Dialah sahabi yang mulia yang banyak berjasa untuk agama dan agama. Kemudian saudarinya ini menunjukkan lingkungan Aisyah, lingkungan orang yang baik. Saudarinya adalah Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma yang dikenal dengan Zatun Nitaqain. Zatun Nitaqain. Sebab di antara sebab kenapa kok disebut dengan Zatun Nitaqain adalah pemilik dua helai kain. Pemilik dua helai kain. Jadi beliau ini atau Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma ini ketika peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah, di awal peristiwa hijrahnya, karena peristiwa hijrahnya sembunyi-sembunyi dari kejaran orang-orang kafir Quraisy, maka Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini bersembunyi di gua, sebagaimana kita ketahui bersama. Dan orang yang memberikan pasokan makanan itu adalah Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang mana ketika itu beliau nggak memiliki wadah untuk menghidangkan makanan, maka beliau menyobek khimar yang menutupi khimar yang menjadi penutup tubuh beliau, disobek menjadi dua. Tapi masih ada pelapisnya. Maksudnya pelapis luarnya khimarnya disobek menjadi dua sehingga digelari dengan Zatun Nitaqain, milik dua helai. Kemudian suami saudarinya yaitu suami Asma binti Abu Bakar adalah pembela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak sekali kemuliaan keluarga Aisyah radhiyallahu anha yang tidak dijumpai ke keluarga-keluarga yang lain. Makanya ketika peristiwa Al-Ifk seorang pernah berkata kepada Abu Bakar, peristiwa tentang turunnya perintah Allah Azza wa Jalla atau disyariatkannya tentang permasalahan tayammum. Maka seorang sahabat mengatakan kepada Abu Bakar, kemuliaan apalagi yang Allah turunkan kepada keluargamu, Abu Bakar? Kemuliaan apalagi yang Allah turunkan kepadamu, wahai Abu Bakar? Karena tayamum, syariat tayamum ini diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla karena kejadian Aisyah radhiyallahu anha kehilangan kalung yang dipinjamnya. Kalung yang dipinjamnya. Maka sahabat mengatakan, kemuliaan apalagi yang Allah turunkan kepada keluargamu, wahai Abu Bakar? Baik. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kemudian saudara kandungnya, misalnya saudara kandung Aisyah radhiyallahu, yaitu Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga seorang yang atau mujahid fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla, dikenal sebagai seorang yang pemberani, seorang pemanah dan lain sebagainya. Ala kulli hal, seluruhnya tentang keluarga Aisyah radhiyallahu anha ini adalah orang-orang yang mulia. Orang yang dilingkupi dengan kebaikan, orang-orang yang perjuangannya terhadap Islam, membela Rasulullah SAW, itu adalah orang-orang yang nggak tanggung-tanggung dalam memberikan dirinya, mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya di atas jalan Allah Azza wa Jalla. Makanya Aisyah tumbuh, makanya tidak heran setelah izin Allah Azza wa Jalla, kemudian dengan sebab-sebab tadi, Aisyah tumbuh dengan baik. Makanya dikatakan musannif, itulah pohon penuh berkah di mana Aisyah muncul dari akar-akarnya. Hidup di antara ranting-rantingnya hingga menjadi bunga yang jarang ada di dunia manusia. Makanya kalau
ada bunga-bunga yang tumbuh dengan indah, itu bisa dipastikan lingkungannya adalah lingkungan yang pas, lingkungan yang sesuai, lingkungan yang subur, lingkungan yang pas, kondisi tanahnya sesuai dengan kondisi bunganya dan lain sebagainya. Maka muncul bunga-bunga yang indah demikian. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha muncul di antara pohon-pohon atau tanah-tanah yang gembur dan tanah yang subur tadi, yang penuh dengan hanan tulis. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa kemuliaan Aisyah radhiyallahu anha yang lainnya? Selain bahwasanya beliau tumbuh di antara tanah-tanah yang pas, tanah yang cocok seperti ini, kata musannif rahimahullah taala, Imam Az-Zahabi menuturkan tentang Aisyah, bahwasanya Aisyah bintu Abu Bakar As-Siddiq itu seorang Al-Qurasyiyah, itu seorang dari kalangan orang Quraisy, At-Taimiyah, Al-Makkiyah, An-Nabawiyah, Ummul Mukminin, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita yang memiliki pemahaman ilmu yang mendalam di antara umat ini. Sebutan Aisyah dengan Ummul Mukminin saja, ini sudah menjadi kemuliaan bagi Aisyah itu sendiri. Bahwa saya tidak main-main ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih seorang istri, kemudian digelari oleh orang-orang setelahnya dengan sebutan Ummahatul Mukminin, ibunda dari orang-orang beriman. Maka ini cukup menjadi kemuliaan bahwasanya beliau pernah hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi sebuah kemuliaan. Bahkan Saudah binti Zam'ah, karena khawatirnya Rasulullah meninggalkannya, beliau merelakan satu harinya untuk apa? Untuk tetap disebut Allah, untuk tetap berada di bawah rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Aisyah yang bersama Rasulullah bahkan hingga meninggalnya, sebutan Ummul Mukminin sudah menjadi apa? Sudah menjadi patokan bahwasanya beliau ini atau Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang mulia. Belum lagi ditambah dengan kecerdasan Aisyah radhiyallahu anha. Kecerdasan Aisyah radhiyallahu anha. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali bercanda dengan Aisyah radhiyallahu anha tentang beberapa permasalahan. Kemudian fisik, bagaimana fisik ibunda kita? Sebenarnya menggambarkan tentang fisik ini tidak boleh berlebihan. Karena sebagaimana kalau orang gambarin fisik tentang pasangan kita misalnya, kita akan sakit hati. Begitupun orang ketika secara detail mengatakan fisik ibunda kita, maka kita akan sakit hati. Begitupun ketika seorang menggambarkan, bahkan naudzubillah seandainya melalui lagu-lagu misalnya, digambarkan bagaimana fisik ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, tentu ada kecemburuan di hati kita. Kenapa? Karena ini lancang kepada ibunda kita, yaitu ibunda orang yang beriman, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Akan tapi sebutan Rasulullah SAW bahwa saya Aisyah Humairah, wanita yang kemerah-merahan atau yang memiliki pipi kemerah-merahan, maksudnya ini menunjukkan sudah cukup bahwa saya Aisyah memang dikaruniai oleh Allah Azza wa Jalla dengan apa? Dengan kecantikan rupa, kemudian dan kemuliaan budi pekerti, kemudian kedalaman ilmu dan kemuliaan ketakwaan. Ini sudah cukup menjadi tanda bahwa saya Aisyah radhiyallahu anha adalah sosok yang mulia. Dan Nabi SAW tidak menikahi seorang yang belum pernah menikah atau seorang yang lajang, seorang yang gadis, kecuali ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Maka ini menunjukkan bukti yang lainnya bahwa Nabi SAW memilih di antara gadis-gadis yang ada itu hanya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian akan tapi di sini perlu diluruskan karena sebagian orang-orang yang mungkin belum mengerti tentang bahwa Nabi SAW dulunya menikahi, mohon maaf, hanya janda-janda tua dan lain sebagainya. Maka tuduhan ini adalah tuduhan yang tidak benar. Di antara istri Nabi SAW ada yang masih umur 20-an sampai 30-an. Maka tuduhan bahwasanya poligami harus dilaksanakan dengan janda-janda tua, dengan orang-orang yang sudah berumur tua untuk menyelamatkan mereka, maka tuduhan tidak tepat. Maka sebagai seorang yang beriman, kita harus menempatkan sesuatu pada tempatnya, termasuk dalam masalah pendapat ini. Ala kulli hal, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian ulama yang mengatakan, kata musannif rahimahullah taala, bahwa saya Aisyah lebih baik dibandingkan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Karena teks hadis dari Rasulullah SAW yang disebutkan di awal tadi, siapa yang paling cintai maka Aisyah. Rasulullah menjawab Aisyah. Maka kata para ulama atau sebagian ulama mengatakan bahwa saya Aisyah lebih baik daripada bapaknya Abu Bakar As-Siddiq. Maka pendapat ini pendapat yang kurang tepat. Ya, kenapa? Karena kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq tentu nggak bisa disamakan dengan kemuliaan Aisyah radhiyallahu anha. Kecintaan Rasulullah SAW ketika menyebutkan bahwa yang cintai Rasulullah adalah Aisyah adalah penyebutan yang wajar. Ketika seorang mengatakan siapa yang paling engkau cintai, maka memilih seseorang yang dekat dengannya pada saat itu atau yang menjadi pasangan. Oh, ini yang paling saya cintai. Baru ketika dijelaskan maksud pertanyaan di kalangan manusia seluruhnya, termasuk di kalangan laki-laki, maka bapaknya Abu. Ini jawaban yang normal, jawaban yang normal. Maka ini nggak bisa dijadikan hujah bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha lebih baik dibandingkan
dibandingkan bapaknya atau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Namun kemuliaannya tidak bisa dibantah. Tidak bisa dibantah. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha, ini tengah polemik yang ada, tengah hadisul ifk dan lain sebagainya. Aisyah ini di hadapan orang-orang beriman adalah apa? Adalah sosok yang mulia, sosok yang bertakwa, ummahatul mukminin. Akan tapi di kalangan orang-orang munafik, di kalangan orang-orang Syiah, di kalangan Rafidhah, maka Aisyah ini dijustifikasi sebagai seorang yang apa? Seorang yang masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Ini tuhan keji kepada ibunda kita, itu Aisyah radhiyallahu anha, dari orang-orang Rafidhah, orang-orang yang hulu dalam permasalahan seperti ini. Nah, bahkan di kalangan Rafidhah, orang yang hulu dalam masalah takfir ini, di antara mereka mengatakan sahabi ya, di antara para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya murtad kecuali empat sahabat, empat sahabat. Ini bentuk apa? Bentuk kehuluan mereka, Dan itu saya sikap akidah yang sesat, lagi menyesatkan. Dan di antara orang-orang yang mereka tuduh sebagai orang yang murtad tadi, selain empat sahabat tadi, di antara ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Sungguh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha jauh dari tuduhan mereka. Karena Allah Azza wa Jalla sendirilah yang apa? Yang langsung menurunkan tazkiyahnya, rekomendasinya langsung, pensuciannya dari apa? Dari segala bentuk tuduhan dalam peristiwa al-ifk tadi, di dalam surah An-Nur ayat 11 tadi. Sebagaimana kita singgung di awal tadi, bahwa saya menunjukkan kemuliaan Aisyah radhiyallahu anha, seorang ulama bahkan mengatakan apa? Ketika menyebutkan nama Aisyah, maka beliau mengatakan As-Siddiqah binti As-Siddiq. Seorang yang tulus keimanannya, seorang yang jujur keimanannya, putri seorang yang jujur pula keimanannya. Ada yang mengatakan Atiqah binti Atiq, seorang kekasih Allah, kekasihnya Allah, maaf. Kekasihnya Allah. Maksudnya kekasihnya Allah, ya kasihnya Rasulullah SAW. Rasulullah adalah kekasih Allah. Dan Aisyah dan juga Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Kita sebagai seorang beriman, kita ulang lagi, kita sebagai seorang yang beriman, hendaknya mencintai apa yang dicintai oleh orang yang kita cintai. Jadi kalau seorang cinta kepada sesuatu, maka segala hal yang berkaitan dengan sesuatu tadi, yang mendukung sesuatu tadi, atau mendukung orang tersebut, pasti akan cintai. Dan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha adalah sosok yang berada di lingkup kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaknya sebagai seorang beriman mencintai beliau dan menjauhkan beliau, atau meyakini bahwasanya beliau adalah wanita yang dibebaskan dari segala aib. Sebagaimana maksud segala aib ini segala bentuk tuduhan keji yang dilimpahkan kepada beliau radhiyallahu anhu. Jauh dari keraguan hati karena ia pernah melihat Jibril. Aisyah radhiyallahu pernah melihat Jibril. Urusan Rabb yang mengetahui segala hal gaib, Aisyah ummul mukminin radhiyallahu. Taib. Ini diantara yang dikatakan musannif hafizahullah ta'ala. Taib. Di antara hadis yang kita sebutkan tadi, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang sahabiah. Di antara bentuk kemuliaannya adalah seorang sahabiah yang dikabarkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dia sosok penghuni surga. Penghuni surga. Pasti masuk surga. Pasti masuk surga berarti masuk surga tanpa hisab. Langsung masuk surga. Nggak ada nginep dulu di neraka. Buktinya adalah sebagaimana dikatakan musannif, Nabi SAW menikahi Aisyah berdasarkan wahyu dari langit. Menikah saja, Rasulullah SAW menikah saja atas perintah Allah Azza wa Jalla. Menikahi Aisyah atas perintah Allah Azza wa Jalla. So, ini menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa seorang yang hendak menikah, seorang yang hendak melanjutkan hubungan dan lain sebagainya, maka mintalah petunjuk kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam doa istikharah. Ini salat istikharah, ini salat yang penting sekali, yang harus dikerjakan oleh seorang yang beriman ketika hendak melakukan sesuatu. Bukan hanya ketika bimbang milih antara A dan B, enggak. Milih perkara A atau perkara B, enggak. Tapi salat istikharah ini salat yang hendaknya dilakukan oleh seorang yang beriman ketika apa? Ketika dia hendak melakukan perbuatan tertentu, hendak melakukan sesuatu, minta petunjuk kepada Allah. Karena di dalam salat istikharah terdapat doa yang di dalamnya terkandung, yang pertama, minta Allah Azza wa Jalla takdirkan sesuatu yang kita inginkan tadi menjadi milik kita. Kalau misalnya sesuatu tadi ditakdirkan oleh Allah menjadi milik kita, maka yang kedua, minta kita didekatkan dengan sesuatu tadi. Jadi minta kita didekatkan dengan sesuatu yang kita inginkan tadi. Yang ketiga, minta kita dimudahkan. Setelah minta ketiga ini, minta ditakdirkan, minta didekatkan, minta dimudahkan, kemudian terkandung dalam doa tadi, minta diberkahi ketika kita mendapatkan. Ya, ada orang yang memang ditakdirkan untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian orang ditakdirkan didekatkan dengan sesuatu yang diinginkan tadi. Kemudian dia alhamdulillah mendapatkan apa yang dia apa yang dia inginkan, atau apa yang dia angankan. Tapi yang keempat, dia lupa untuk minta keberkahan atas sesuatu yang dia dapatkan. Akhirnya apa? Sesuatu tadi nggak diberkahi. Jadi nggak diberkahi. Ketika menjalaninya yang rasanya
nggak nyaman, hatinya sesak, dadanya gemuruh dan lain sebagainya. Kenapa? Karena nggak melakukan apa? Nggak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh jadi sebabnya adalah nggak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar minta diberkahi, agar minta diberkahi. Makanya doa yang sangat baik ketika seorang memiliki tunggangan baru, yaitu Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya yang artinya doanya kami minta kepadamu ya Allah kebaikan dan juga kebaikan apa? Hewan tunggangan ini. Dan kami mohon perlindungan kepadamu dari keburukan dan keburukan apa? Keburukan hewan tunggangan ini. Termasuk diantaranya ketika mendapatkan istri atau mendapatkan pasangan. Maka hendaknya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar minta diberkahi. Maka berkahnya sesuatu yang kita miliki ini lebih baik dibandingkan apa? Dibandingkan banyak jumlah. Jadi harta yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla yang kita dapatkan ini lebih baik dibandingkan harta yang banyak tapi dalam keadaan tidak diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW ini Masya Allah, beliau mendapatkan langsung perintah atau wahyu dari langit bahwasanya hendaknya beliau menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW memimpikan Aisyah selama 3 malam. Jibril alaihissalam membawa gambarnya dan berkata kepada beliau, membawa sosoknya Aisyah radhiyallahu anha kepada di hadapan beliau. Dia istrimu di dunia dan di akhirat. Ini perkataan Jibril alaihissalam setelah mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Sungguh sebuah kemuliaan besar bagi ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Maka nggak ada selain Aisyah radhiyallahu anha yang sampai dimimpikan Rasulullah SAW seperti ini. Sampai langsung turun wahyu dari langit tentang masalah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian diriwayatkan dari Aisyah yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan kepadamu dalam mimpi selama 3 malam. Malaikat Jibril membawamu dalam sepotong kain sutra. Ia kemudian berkata kepadaku, ini istrimu. Aku kemudian menyingkap kain dari wajahmu. Ternyata wajah yang nampak adalah wajahmu. Dan aku mengatakan, jika ini ketentuan dari Allah, maka pasti akan terlaksana. Diriwayatkan dari Ibnu Mulaikah dari Aisyah bahwa Jibril datang membawa gambarnya sosoknya dalam kain sutra kepada Nabi SAW. Ia berkata, dia istrimu kelak di dunia dan di akhirat. Ini menunjukkan satu bentuk kemuliaan dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau adalah sosok yang sejak awal sebelum pernikahan Rasulullah SAW tumbuh dari lingkungan yang mulia, tumbuh dari didikan yang baik, tumbuh dari ayah yang tulus keimanannya, jujur keimanannya. Kemudian setelah beralih ke penguasaan Rasulullah SAW sebagai istri beliau, maka dimulai dengan turun wahyu langsung dari langit dari Allah Azza wa Jalla bahwasanya hendaknya Aisyah dipersunting menjadi seorang istri. Maka ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah, itulah di antara kemuliaan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Dan musannif hafizahullah taala dalam kitabnya 35 sahabat Nabi ini atau 35 sahabiah Nabi ini, beliau mengungkapkan biografi tentang Aisyah ini sangat panjang sekali. Maka insya Allah ta'ala kita masih akan bergelut selama 2 pertemuan tentang masalah biografi atau biografi sejarah bagaimana ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Kita masih belajar tentang silsilah beliau tadi. Kemudian kita belajar tentang kemuliaan beliau disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Kemudian tentang peristiwa hadisul ifk kita singgung sedikit tadi. Insya Allah ta'ala berikutnya kita akan membahas tentang kemuliaan Aisyah radhiyallahu anha yang lainnya. Di antara hadis yang menyebutkan ada 7 kemuliaan yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang menjadi tajuk atau topik dari pengajian kita insya Allah ta'ala. Dan tentang Aisyah di sesi pertama ini, maka kami cukupkan insya Allah ta'ala. Jika ada pertanyaan berkaitan dengan hal tersebut, maka dipersilakan. Jika ada hal lain yang mungkin tidak berkaitan, maka juga dipersilakan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas paparan dan faedahnya. Barakallahu fiik. Silakan kepada akhwat yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz, bisa raise hand terlebih dahulu atau bisa diketik di kolom chat ini ya. Tafadhol. Satu pertanyaan Ustaz dari chat. Barakallahu fiik Ustaz, semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga. Amin Allahumma amin. Izin bertanya, apakah jawaban dari istikharah bisa melalui mimpi? Lalu apa indikator doa istikharah kita diijabah Allah? Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan.
tentang masalah apakah istikharah dijawab melalui mimpi, maka jawabannya tidak melazimkan seorang menunggu mimpi terlebih dahulu untuk mengetahui bahwasanya itu adalah jawaban dari istikharahnya. Karena istikharah ini adalah permintaan seseorang kepada Allah Azza wa Jalla agar minta didekatkan, minta dimudahkan, kemudian minta diberkahi atas sesuatu yang dia inginkan. Dan istikharah ini dilakukan ketika seorang sudah berazam kuat terhadap satu perkara. Jadi ketika seorang berazam kuat dengan satu perkara, maka lakukan salat istikharah dan amalkan perkara tadi. Misalnya seorang ingin bepergian ke sebuah kota. Dia sudah mempertimbangkan segala macam hal, sudah selesai pertimbangannya, maka dia minta kepada Allah Azza wa Jalla agar didekatkan, dimudahkan, kemudian diberkahi atas apa yang dia inginkan tadi. Kemudian dia pergi. Dia pergi. Ini asalnya bagaimana seorang salat istikharah. Seorang mukmin salat istikharah. Apakah jawabannya melalui mimpi? Maka jawabannya tidak melazimkan. Kita menafikan juga tidak bisa. Boleh jadi karena mimpi orang-orang beriman itu merupakan firasat bagi mereka. Mimpi orang-orang beriman itu salah satu bentuk dari kenabian, dari bentuk kenabian. Maksudnya karena wahyu juga perintah Allah Azza wa Jalla juga diturunkan melalui mimpi. Akan tapi tidurnya para nabi kita tahu beda dengan tidurnya manusia biasa. Ala kulli hal, mimpinya orang-orang beriman boleh jadi menjadi sesuatu yang hak. Boleh jadi menjadi sesuatu yang hak. Termasuk misalnya kabar gembira yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla melalui mimpi seseorang, melalui mimpi seorang yang beriman. Maka ini boleh jadi menjadi jawaban bagi dia. Akan tapi tidak melazimkan dan tidak perlu atau tidak memastikan bahwa jawaban tersebut muncul dari mimpi. Lantas bagaimana indikatornya? Maka jawabannya, indikatornya adalah ketika kita didekatkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu yang kita angankan tadi. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya segala sesuatu itu dimudahkan atas apa yang ia diciptakan di atasnya. Jadi segala sesuatu itu dimudahkan atas apa yang dia diciptakan di atasnya. Misalnya kita mengangankan untuk pergi kuliah di negara mana, misalnya di Saudi misalnya. Qadarullah mimpi tadi tercapai dengan mudah. Ini bentuk boleh jadi salah satu tanda di antara tanda-tanda yang Allah Azza wa Jalla berikan bahwasanya ya ini memang takdir atau qadar yang Allah tetapkan atas kalian. Makanya seseorang akan dimudahkan untuk apa? Untuk menjalankan apa yang ia diciptakan di atasnya. Jadi kita periksa diri kita. Ini pelajaran bagi kita. Kita periksa hati kita sekarang. Kalau kita ditakdirkan menjadi seorang ahli surga, maka Allah Azza wa Jalla akan ciptakan kita ini mudah sekali melakukan amal-amal kebaikan. Banyak kesempatan terbuka lebar di depan kita amal-amal kebaikan, bisa kita ikut ngaji dan lain sebagainya. Ini bentuk tanda dari Allah Azza wa Jalla bahwasanya Allah Azza wa Jalla boleh jadi menginginkan kita menjadi seorang penduduk surga. Dan kita berharap demikian. Kemudian boleh jadi seorang nggak dibukakan sama sekali, kesempatan nggak ada sama sekali. Memang kesempatan ada kajian dan lain sebagainya. Tapi dia sibuknya luar biasa dengan urusan duniawi sampai melalaikan kewajiban Allah yang ada padanya. Maka ini boleh jadi tanda bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak menginginkan kebaikan baginya. Begitupun tentang masalah istikharah ini. Jadi seorang akan dimudahkan dengan apa yang dia ciptakan di atasnya. Seorang itu nggak akan mendapatkan atau Allah Azza wa Jalla akan menetapkan seorang sebagaimana kadar yang telah Allah Azza wa Jalla tetapkan. Makanya ketika seseorang merasa bahwa sesuatu tadi susah dikejar, memang susah sekali dikejar dan nggak kekejar pada akhirnya, ini menunjukkan bahwasanya memang Allah Azza wa Jalla tidak menakdirkan dia di atasnya. Sesuatu yang dia tidak kejar, nggak pernah dia angankan, nggak pernah dia ingin, ternyata qadarullah masyafa'al selalu mengiringinya di mana-mana, Qadarullah kemanapun dia pergi, ketemu di satu titik atau satu tujuan atau satu tempat. Ini menunjukkan salah satu tanda bahwa Allah Azza wa Jalla mengabulkan istikharah kita, yaitu kita dimudahkan untuk menjalankan sesuatu tadi. Allah Ta'ala. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Pertanyaan kedua Ustaz. Bismillah Ustaz. Ketika kita dikenai musibah, mobil ditabrak oleh seorang anak kecil usia SMP, dan qadarullah orang tua si anak tersebut sedang dirawat di rumah sakit. Bagaimana sebaiknya sikap kita? Baik, Masya Allah. Barakallahu. Jika menimpa hal demikian, yang pertama tentu saja istirja. Bahwasanya segala sesuatu terjadi karena kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan apapun kerugian yang kita alami, kita dapati, itu merupakan ketetapan dari Allah Azza wa Jalla. Kita mau berusaha menghindar bagaimanapun, kalau Allah tetapkan itu menimpa diri kita, maka pasti akan menimpa kita. Termasuk musibah yang diceritakan oleh penanya tadi. Maka semoga Allah Azza wa Jalla mengganti musibah yang menimpanya. Maka di antara syaratnya yang pertama istirja. Masa segala sesuatu
kembali kepada Allah Azza wa Jalla, dan musibah-musibah ini menimpa merupakan ketetapan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, tentu saja berdoa sebagaimana doa yang Rasulullah SAW ajarkan, yaitu Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berikanlah pahala atasku atas musibah yang menimpaku. Ini doa yang diajarkan Rasulullah SAW ketika wakhlufni khairam minha, yaitu dan gantilah aku dengan yang lebih baik dari dia. Itu yang kedua. Jadi seorang berdoa atau memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang lebih baik bukan selalu masalah harta. Boleh jadi ada yang lain yang lebih baik daripada ia. Kesabaran merupakan sesuatu yang lebih baik dibandingkan harta. Kesabaran adalah sesuatu yang lebih baik dibandingkan harta. Kemudian yang ketiga, sikap kita bagaimana? Dan sikap kita sebenarnya pilihan. Yang pertama, minta ganti itu hak kita. Minta ganti ketika seorang bersalah kepada kita, maka itu hak kita. Maka itu hak kita. Ketika ada seorang yang belum balik terus melakukan salah kepada kita, maka boleh jadi kesalahan nanti dalam satu kasus ditimpakan kepada walinya, Akan tapi ketika walinya dalam kondisi demikian, maka pilihan kita ada dua. Yang pertama, minta ganti dengan sabar nunggu sampai kondisi walinya sembuh misalnya, atau yang kedua, bersabar dengannya, dan itu insya Allah pahala bagi kita semuanya. Demikian, wallahu ta'ala. Baik, Ustaz. Ada pertanyaan lagi? Batasan ini Ustaz, batasan seorang wanita berdakwah. Hanya itu pertanyaannya Ustaz. Sebatas sejauh mana wanita bisa berdakwah? Mungkin itu maksudnya. Ya. Baik, kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tidak ada bedanya antara wanita dan laki-laki dalam kewajiban mereka berdakwah. Jadi dakwah itu hukumnya ada dua. Yang pertama, fardu ain bagi orang-orang terhadap orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya. Misalnya seorang wanita memiliki seorang anak, anaknya berada dalam kandungannya, berada dalam kewajibannya. Maka mendakwai anak ini menjadi kewajiban bagi. Ini fardu ain. Di kondisi demikian, maka dia fardu ain. Atau kemudian wanita ini memiliki usaha misalnya. Ketika dari rumah dia memiliki usaha. Maka apa-apa yang berada di bawah tanggungannya, dari jenis usahanya, muamalah yang dilakukan oleh perusahaannya, dan lain sebagainya, ini berada di bawah tanggungannya dan dia wajib untuk berdakwah di sana. Yang kedua, sifatnya fardu kifayah. Ketika seorang tidak mampu dan bukan cakupannya, maka dia tidak wajib baginya. Tidak wajib baginya. Misalnya seorang wanita, maka dia tidak wajib untuk mendakwai Misalnya mendakwai orang-orang yang berada di luar jangkauannya. Misalnya orang berada di luar negeri dan dia nggak ngerti bahasanya, ini berarti nggak wajib baginya. Ini nggak wajib baginya. Kewajiban laki-laki dan wanita pada asalnya sama. Namun wanita dibatasi dengan beberapa hukum syar'i. Yang pertama misalnya tentang permasalahan suara, tentang permasalahan menyuarakan sesuatu. Suara itu bukan aurat bagi wanita. Para ulama melarang wanita bersuara keras ketika di dekat laki-laki. Misalnya di mazhab Syafi'i, ketika wanita mengimami meskipun dari kalangan wanita, di belakangnya semua wanita, dalam ruangan itu wanita. Akan tapi suaranya kalau bisa sampai terdengar keluar, kemudian di luar itu kemungkinan laki-laki lalu lalang, maka dimakruhkan untuk mengeraskan bacaannya. Jadi dipelankan bacaannya dalam mazhab Syafi'i. Dipelankan bacaannya. Ini tentang masalah suara. Pada asalnya suara bukan aurat, tapi madhinnah. Jadi tempat potensi besar muncul syahwat daripadanya. Makanya suara wanita ketika di hadapan laki-laki nggak apa-apa dikeraskan, tapi jangan mendayu-dayu. Jadi kalau misalnya mendayu-dayu maka dihindari dari bersuara keras. Cukup suara pelan saja. Itu masalah suara. Yang kedua, masalah aurat. Jadi ketika seorang wanita berdakwah, maka dia mencontohkan dengan hal yang baik, termasuk dalam permasalahan aurat, sehingga tidak nampak darinya hal-hal yang seharusnya tidak nampak di hadapan ajnabi, di hadapan orang-orang yang bukan mahramnya. Kemudian yang ketiga, ketika dalam satu daerah tersebut sudah ada laki-laki, sudah ada alim yang mencukupi, maka tidak wajib baginya untuk menyiarkan di depan masyarakat. Dan ketika misalnya katakanlah nggak ada orang alim selain dia, nggak ada orang yang berilmu selain wanita ini dalam desa tersebut, maka dia memiliki kewajiban untuk berdakwah di desa tersebut. Tapi apakah melalui mimbar? Maka jawabannya enggak. Jawabannya enggak. Melalui apa? Melalui media-media yang lain yang memungkinkan seseorang terhindar dari fitnah-fitnah yang muncul setelahnya ketika dia berdiri di atas mimbar. Akan tapi ketika jamaahnya perempuan semua, dia berdiri di atas mimbar dan suaranya aman dari syahwat, maka hal seperti ini diperbolehkan. Jadi pada asalnya sekali lagi tidak ada batasan antara laki-laki dan wanita, batas-batas tertentu
tertentu. Akan tapi wanita dinaungi dengan hukum-hukum syar'i yang menghindarkan mereka dari fitnah-fitnah yang muncul setelah berdakwah atau menyuarakan sesuatu atau nampak di depan umum. Wallahu taala alam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Seorang ibu baru hijrah di usia 40 tahun. Sedang suaminya belum. Qadarullah, ibu tersebut harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sang suami sedang tidak bekerja karena melanjutkan studi. Sehingga Fulanah tidak punya banyak waktu untuk belajar. Fulanah sudah berusaha belajar tauhid, baca Quran, dan pelajaran ibadah dasar. Lalu apakah ia tetap wajib belajar bahasa Arab, Ustaz? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Fikum barakallah, Masya Allah. Baik. Kami akan menjawab dengan dua sisi. Yang pertama, sisi laki-laki. Nasihat kami bagi para suami yang sudah beristri, yang sudah memiliki tanggungan, maka hendaknya mereka tahu tentang mana yang menjadi kewajiban mereka, mana yang menjadi hak mereka, mana yang tidak terlalu wajib bagi mereka. Maka melanjutkan pendidikan, sementara keluarga yang berada di bawah tanggungannya kesusahan dalam mencari nafkah misalnya, bahkan kekurangan dalam hal nafkah, maka hal seperti itu tidak disyariatkan. Jadi seorang laki-laki lebih baik sibuk dengan dia menafkahi keluarganya sehingga keluarganya tidak berada dalam kekurangan atau tidak berada dalam keadaan yang menyedihkan. Ini lebih baik baginya dibandingkan menyibukkan diri dengan belajar. Akan tapi apakah kewajiban belajar gugur darinya? Maka jawabannya tidak. Ini nasihat kami untuk para suami. Yang kedua, untuk istri yang demikian, maka semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesabaran kepadanya, semoga Allah melimpahkan karunia taufik kepadanya. Ala kulli hal, bekerja bagi wanita yang demikian, maka selama dia menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka tidak mengapa. Kemudian dia katanya disibukkan dengan belajar beberapa ilmu dasar dalam Islam, maka hal ini sangat baik sekali, Masya Allah. Kemudian yang kedua, apakah dia wajib untuk belajar bahasa Arab? Bahasa Arab itu wajib hanya sampai kadar kita gugur kewajiban kita dalam menjalankan ibadah yang wajib. Kalau sudah selesai atau gugur ibadah yang wajib, maka ya sudah cukup. Itu kewajiban bahasa Arab kita. Jadi bahasa Arab itu bukan ilmu ghoyah, bukan ilmu menjadikan tujuan seseorang untuk belajar hal tersebut. Seorang belajar bahasa Arab itu sekadar dengan tujuan dari ilmu syariah yang ingin ia capai. Seorang yang ingin menggeluti ilmu tafsir misalnya, maka dia harus belajar bahasa Arab lebih giat lagi. Kenapa? Karena ilmu tafsir ini tidak bisa diurai kecuali orang-orang yang paham tentang masalah bahasa Arab. Ilmu usul fikih, seorang nggak akan bisa mengurai lebih tinggi ilmu tentang usul fikih kecuali disertai dengan kemapanan dia dalam masalah bahasa Arab. Adapun seorang diwajibkan untuk mempelajari bahasa Arab seluruhnya, maka jawabannya tidak perlu. Selama dia sudah mencukupi kadar kewajiban ibadah dia sehari-hari, maka ini cukup. Misalnya, membaca surah Al-Fatihah adalah dalam bahasa Arab. Ini wajib baginya. Maka belajar membaca Al-Fatihah dengan baik, kemudian melafalkannya sebagaimana lahjah Arab, maka hal ini termasuk hal yang disyariatkan. Kata para ulama rahimahullah ta'ala, sebagaimana Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya belajar bahasa Arab itu wajib, maksudnya wajib dalam kondisi-kondisi tertentu, bukan wajib seluruhnya. Jadi bukan wajib seluruhnya. Jadi seorang belajar bahasa Arab jika memang waktunya cukup, jika memang dia ingin meningkatkan pengetahuan dia tentang ilmu syar'i yang lebih tinggi lagi, dia lebih mendalami kandungan Al-Qur'an, maka tidak masalah dia belajar bahasa Arab lebih tinggi. Seperti ini, wallahu ta'ala, kami lebih mandang belajar sekadar dengan apa yang dia butuhkan dari amalia ibadahnya sehari-hari. Wallahu ta'ala. Baik, ada lagi akhwat yang ingin bertanya? Silakan. Baik, Ustadz. Izin menyampaikan pertanyaan dari WA ya, Ustadz. Jadi beberapa hari lalu ada seorang akhwat WA ke Ana ya Ustadz, bahwa di masa pandemi ini kan semua serba sulit ya Ustadz ya. Beberapa pekerjaan pun banyak yang di PHK atau bahkan penghasilannya pun tidak seperti biasanya sebelum pandemi, qadarullah.
di keluarga ini, di keluarga beliau ya, didapati suaminya ini kembali lagi ke agama sebelumnya, gitu. Jadi gini, sebelum menikahi ibu ini, gitu ya, suaminya itu non Muslim, Ustadz. Lalu ketika menikah masuk Islam, sudah punya anak 3 atau 4 ya, anak lupa gitu, masih kecil-kecil. Beliau bercerita masih kecil-kecil dan didapati suaminya itu ada berubah gitu loh, Ustadz. Berubah dari sisi misalnya kok biasanya ke masjid gitu ya, sholat atau biasanya membaca Al-Quran, walaupun belum mahir gitu ya, masih terbata-bata, ini tiba-tiba tidak mau gitu. Didapatinya ternyata singkat cerita ya Ustadz, ya, kembali lagi ke agama sebelumnya. Nah, di sini bagaimana menyikapinya Ustadz? Apakah gimana ya? Maksud ibu ini apakah harus berpisah gitu ya? Atau bagaimana ini apa posisi anak-anaknya gitu loh Ustadz? Kemarin ibu itu bertanya seperti itu. Baik. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kami ingin memberikan nasihat kepada diri kami dan juga kepada antumnya sekalian, bahwa hidayah ini sesuatu yang mahal. Hidayah ini sesuatu yang mahal. Ketika kita sudah mampu berdiri di atas hidayah tadi, maka berusaha istiqomah dengan menempuh sebab-sebabnya. Di antara sebab yang paling agung dalam mendapatkan keistiqomahan seorang adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini keistiqomahan paling agung. Makanya ketika membaca surah Al-Fatihah dalam sholat, ini usahakan resapi pada bagian yang demikian, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami, ya Allah, di atas jalan yang lurus. Karena jalan yang lurus atau istiqomah di atas jalan yang lurus, yaitu Islam, agama Islam, ini merupakan sebuah nikmat yang tiada tara. Seorang meninggal dalam keadaan Islam, ini adalah kebahagiaan yang tiada tara. Sementara orang hidup seperti kita yang belum tentu meninggal dalam keadaan baik, ini menjadi fitnah bagi kita semuanya. Maka tak segan-segan, jangan sampai enggan untuk apa? Untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk apa? Meneguhkan kita di atas jalan yang hak. Kemudian yang kedua, terkait permasalahan ini, maka apa langkah yang harus diambil? Kalau bertanya tentang permasalahan hukum fikih, maka jawabannya adalah tidak, atau pernikahannya sudah otomatis batal. Pernikahannya sudah otomatis batal. Maka seorang ibu tadi ya wajib berpisah dengan suaminya. Ini kalau permasalahan fikihnya. Ini permasalahan fikihnya. Jadi apa yang harus dilakukan? Maka jawabannya adalah berikan pilihan kepada suaminya. Berikan pilihan kepada suaminya. Engkau kembali kepada agama Allah yaitu Islam, atau yang kedua apa? Yang kedua, engkau bercerai denganku atau berpisah denganku. Karena tidak mungkin atau tidak ada ceritanya seorang mukminah itu menikah atau seorang mukminah menjadi istri seorang yang kufur. Seorang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan seorang muslim sekalipun misalnya sebelumnya dia menikahi seorang wanita ahlul kitab. Ini laki-laki menikahi seorang wanita ahlul kitab misalnya. Laki-laki muslim menikahi ahlul kitab. Kemudian ahlul kitab masuk Islam sebelum menikah. Alhamdulillah masuk Islam. Kemudian setelah pernikahannya ahlul kitab ini kembali ke agama sebelumnya, murtad. Maka si laki-laki ini wajib untuk menceraikan istrinya. Ini laki-laki. Terlebih wanita yang sejak awal sebelum pernikahan memang dilarang keras oleh Allah Azza wa Jalla untuk menikah dengan orang kafir atau laki-laki kafir. Terlebih ketika sudah muslim kemudian murtad, maka hukumnya lebih keras dibandingkan yang dari sejak awal Dari sejak awal dia kafir. Maka pilihannya kalau dalam hukum fikih jelas, hendaknya istri tersebut atau ibu tersebut, semoga Allah Azza wa Jalla meneguhkan dia di atas hidayah, adalah pilihannya dia bercerai dengan suaminya atau memberikan opsi kepada suaminya. Engkau kembali kepada agama Allah, atau yang kedua engkau bercerai denganku. Yang ketiga, kenapa kami menjawab dengan yang kedua tadi? Sungguhnya hidayah ini sesuatu yang mahal sebagaimana kita singgung di awal tadi. Dan hidayah ini bisa berubah-ubah dalam diri seorang tergantung dia mengupayakannya. Di antara bentuk upaya yang bisa ditempuh setelah berdoa kepada Allah adalah dia berada di lingkungan tanggung jawab yang baik. Seorang suami yang saleh, seorang suami yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka seorang wanita ini tipe karakter utamanya atau memang sifat dasarnya, memang sifat wanita
lemah pada dasarnya, lemah pada dasarnya. Dari tulang rusuk yang bengkok. Karena kebengkokan ini, maka hendaknya dia benar-benar menyerahkan urusannya kepada laki-laki yang baik. Kalau diserahkan urusan yang berharganya ini kepada laki-laki yang tidak baik, maka boleh jadi dia terseret di dalamnya. Maka betapa banyak kita dapati orang-orang public figure yang mereka meremehkan urusan pindah agama ini, sehingga ketika suaminya murtad, naudzubillah min dzalik, kemudian dia ikut murtad. Karena apa? Ya karena apa? Karena tidak terlalu memiliki pengaruh kuat di ketika berkeluarga tadi. Maka nasihat kami, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keteguhan hidayah di atas Islam, dan juga di atas sunnah kepada ibu tadi, dan juga kepada kita semuanya. Kemudian apakah nafkah yang diberikan kepadanya untuk makan dan lainnya halal, sementara itu dari ayah yang murtad? Maka jawabannya nafkahnya halal selama ditempuh dengan cara yang baik. Selama ditempuh dengan cara yang baik. Misalnya bekerja di perusahaan yang halal, yang bukan perusahaan-perusahaan yang bukan perusahaan-perusahaan riba, bukan perusahaan-perusahaan yang menjalankan keharaman, menjual miras misalnya, maka ini tetap itu statusnya halal. Sebagaimana Rasulullah SAW Rasulullah SAW juga pernah makan di tetangganya yang juga beragama Yahudi atau beragama Nasrani. Maka ini diperbolehkan insyaallah taala. Wallahu taala. Ustaz, jazakallahu khairan. Sepertinya cukup Ustaz. Sudah tidak ada pertanyaan lagi yang masuk. Tafadhol Ustaz untuk memberikan nasihatnya untuk kami semua di sini. Kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan pertanyaan terakhir tadi, kita dapat mengambil banyak sekali pelajaran. Kita yang hidup ini tidak aman dari fitnah. Adalah fitnah yang paling besar, yang paling dahsyat menimpa seseorang adalah fitnah kekufuran. Dan Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya kefakiran seseorang itu lebih dekat dengan kekufuran. Kenapa demikian? Karena boleh jadi dengan kondisi ekonomi, kondisi kekurangan dan lain sebagainya, mereka bisa jadi terpancing untuk masuk kembali kepada kekufuran atau kembali kepada agama yang sebelumnya dia benci. Karena apa? Karena masalah kefakiran. Maka di kondisi kita yang mungkin banyak di antara kita yang kekurangan dari sisi harta, kekurangan dari sisi duniawi dan lain sebagainya. Maka mintalah kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan kecukupan, rasa sabar, rasa qanaah dan lain sebagainya. Maka insya Allah taala sabarnya orang yang berada dalam kekurangan ini insya Allah taala menjadi buah yang baik ketika kelak di surga Allah Azza wa Jalla. Dan kita berharap sekali kepada Allah Azza wa Jalla agar kita diteguhkan di atas agama Allah, sebagaimana doa Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik, ay musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinik, dan lain sebagainya. Dan banyak sekali doa-doa dari doa-doa Rasulullah SAW agar kita diteguhkan di atas keimanan. Misalnya, Allahumma ini as'alukal huda wat tuqa. Ya Allah, aku minta hidayah dan juga ketakwaan. Kita akan bertanya, kita sudah diberi hidayah, sudah masuk Islam, sudah alhamdulillah ngaji sunnah, minta hidayah apa lagi? Maka jawabannya ketika doa ini diucapkan oleh orang yang beriman, maka jawabannya doa ini menjadi tambahan baginya. Jadi seorang yang diberikan tambahan hidayah atasnya setiap harinya, itu sudah lebih baik dibandingkan yang tidak diberikan tambahan hidayah sama sekali dalam harinya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita bisa menapaki jejak keluarga Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian anak-anak kita, istri-istri kita menjadi sosok sebagaimana sosok ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, yang tumbuh dengan baik, yang tumbuh di lingkungan baik, kemudian muncul menjadi bunga yang harum, yang semerbak, yang ilmunya diakui oleh umat setelahnya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.